Odegaard, oh Havertz, oh oke, full time, full time sebentar. Yes, oke full time dengan hasil 4-1 ya bagi Arsenal. Ya hat trick bagi Gabriel Martinelli yang kemarin sempat dalam kontroversi ya. Permainan yang luar biasa. Kita harus memberikan apresiasi juga untuk Portsmouth yang mainnya berani ya. Nggak seperti tim Bango kemarin yang cuman cari seri. Menurut saya ini lebih berani Portsmouth permainannya hari ini, di mana mereka dari awal menyerang ya, dan mereka berhasil merebut gol pertama di pertandingan ini dengan keberanian mereka. Jadi ya, dari saya apa namanya, apresiasi yang sangat luar biasa bagi Portsmouth. Tadi gol pertamanya pun mereka menurut saya juga gol yang bagus. Ada kesempatan tadi mereka tendang dari dalam kotak penalti, berhasil ditepis oleh Kepa. Sayangnya bola muntahannya itu cuman memantul pendek, dan di situ tadi ada pemain Portsmouth, si siapa tadi namanya? Si Bishop ya, itu baru 3 menit mainnya loh, langsung gol pertama dari pola permainan itu. Lalu ya dengan cepat kita berhasil membalikan posisi menjadi 1-1 dengan corner ya. Corner tadi, perhitungan pertama tadi kayaknya Norgard yang mencetak gol, tapi setelah diperiksa tadi dianggapnya ini sebagai own goal dari Dozel ya, yang di menit ke-8 ya, itu pada posisi 1-1. Lalu corner lagi Martinelli dengan headernya. Lalu gol kedua Martinelli itu dari permainan terbuka ya. Lalu header lagi dari corner, ini di gol ketiganya Martinelli. Jadi ini kita, kalau kita lihat ini, kita dari 8 corner mencetak 3 gol gitu ya. Gol yang luar biasa lah ini. Terus ya ini kalau kita lihat tadi juga ada satu insiden di mana Madueke ya, harusnya di babak pertama kita tadi bisa 3-1, cuman Madueke tadi dapat penalti, tidak bisa mengkonversinya ya, jadi tidak bisa mengkonversi. Melebar ke sisi kanan, ya melebar nggak jauh sih, tapi ya tetap aja melebar, akhirnya tidak jadi gol kan. Nah itu yang dari saya sangat disayangkan gitu ya. Harusnya kita berarti ini bisa 5-1 gitu, tapi ya sudahlah. Saya rasa itu sempat diomelin sedikit kali ya Madueke dengan tadi gagal mencetak gol dari penalti, tapi ya karena kita berhasil menang 4-1 juga, saya rasa tidak terlalu menjadi masalah gitu ya. Secara statistik kita menguasai pertandingan sih, kalau bentar kita lihat ini ya. Di babak kedua kita lebih bisa menguasai pertandingan ya dibandingkan dengan babak pertama yang menurut saya agak lebih seimbang, walaupun Arsenal yang lebih banyak mengancam, tapi penguasaan pertandingannya menurut saya lumayan seimbang di babak pertama. Di babak kedua kita lebih dominan ya, dimana kita mencetak 2 gol lagi di babak kedua ini ya. Secara XG 2,89, bisa mencetak 4 ya, oke lah, udah di atas XG-nya sekitar 1,1, jadi ya lumayan. Kita 15 tendangan ke arah gawang, 4 yang on target dengan 6 big chances ya, yang dimana 3 ini tidak berhasil kita konversi ya menjadi gol. Ya kalau kita lihat XG, Indrat baru saja memberikan 50.000. Begitu Odegaard masuk terlihat umpan-umpan pendek dan dinamis. ya jadi setuju sih, begitu tadi Odegaard masuk
penguasaan pertandingannya jadi lebih apa ya? Jadi lebih dinamis ya. Jadi kita lebih lebih bisa menguasai bola, lebih bisa bawa bolanya tuh tadi lebih lebih nyaman lah dibandingkan sebelum ada Odegaard, di mana kayaknya lebih gerasak gerusuk ya tanpa Odegaard. Tapi dengan adanya Odegaard tadi lebih jadi lebih apa ya? Lebih nyaman lah tadi penguasaan bolanya, bawa bolanya jadi lebih nyaman, lebih intinya jadi lebih terkendali lah permainannya berbanding dengan tadi sebelum sebelum adanya Odegaard. Jadi ya ya inilah yang membedakan sang kapten dengan pemain-pemain lain ya. Jadi menurut saya juga Odegaard ini semakin menuju ke performa terbaiknya ya. Setuju nggak bahwa Odegaard ini secara perlahan tapi pasti ini semakin membaik performanya gitu ya, dan semakin mengingatkan kita kepada Odegaard musim 23-24 ya, itu yang menurut saya adalah musim terbaik Odegaard, dan musim ini perlahan-lahan dia mulai menuju ke sana dan semakin kelihatan itu Odegaard yang 23-24 itu ya. Sebentar, tadi balik lagi kita ke statistik. Di sini ada apa lagi ini? Sebentar. Statistiknya tadi sampai mana kita? Statistiknya tadi untuk XG ya. XG-nya kita menguasai semua dari XG open play, XG set play, non penalty XG, XG yang on target, kita benar-benar menguasai semua ya. Jadi kita untuk statistik penyerangan kita menguasai, untuk passing juga kita menguasai, defense aja ada beberapa hal yang kita lebih bagus. Jadi ya memang menurut saya ini pertandingan yang luar biasa. Tapi ini kalau kita lihat nih ya, on targetnya mereka lebih banyak loh ya. Siapa? Portsmouth kita cuman ada 4 yang on target tendangannya. Mereka ada 5 yang on target, di mana 1 tadi kena blok dan 4 ini tadi di save ya. Ada 4 ini harus Kepa melakukan penyelamatan. Jadi sebenarnya juga nggak apa ya? 5 yang on target tapi 1 gol. Jadi 4 harus diselamatkan oleh Kepa. Jadi buat saya ini artinya memang walaupun mereka ini tim papan bawah, tapi ternyata ada dengan keberanian mereka bisa menciptakan on target yang bagus gitu kan. Tadi sekali lagi berbanding dengan tim Bangau yang kita ketemu di hari Jumat kemarin, Portsmouth mainnya lebih bagus. Saya harus mengakui bahwa Portsmouth mainnya lebih bagus sih ini. Lebih ada keberanian gitu ya. Yes, full time. Ini sekarang kita ke kolom komentar ya. Piala FA ini pakai undian. Iya, nanti akan undian lagi untuk ronde keempat. Jadi kita akan tunggu nanti undiannya. Jadi sama lah kayak Carabao Cup, di mana nanti untuk pertandingan selanjutnya ini akan diundi gitu ya. Selanjutnya kita belum tahu undiannya. Sebentar saya coba nanti kita cek ya undiannya kapan, tapi nanti untuk lawannya siapa berikutnya kita belum tahu. Di Piala belum tahu kita ya. Lawan berikutnya nunggu kopioan hari Senin. Iya, jadi nunggu undian hari Senin. Havertz almost hit. Hampir tadi udah ada 2 yang saya lihat ya. Yang saya lihat tadi ada 2 tendangan ke arah gawang, dua-duanya tapi diblok oleh defender. Jadi nggak ada blok, yang nggak ada penyelamatan kiper sih kalau dari tendangannya Havertz ya. Semuanya tadi diblok pemain belakang gitu. Jadi lumayan menurut saya udah lumayan, tapi biarkan nanti mungkin pada saat melawan Chelsea bisa dicoba lagi ya di babak keduanya. Kita harapkan nanti juga bisa mencetak gol lawan Chelsea ya. Kita tunggu nanti hari Kamis dini hari. Next, lawan berikutnya kita akan melawan Chelsea di semifinal Carabao Cup
leg pertama gitu ya. Tapi kalau next untuk FA Cup-nya belum tahu ya, yang menunggu undian. Bang mainnya Havertz bang udah bagus. Sosiabas 50.000 dari Umar. Pesan, semangat live streamingnya. Terima kasih Bang Umar untuk sawerannya. Terima kasih nih untuk apa semangatnya. Ya, yang kayak begini nih yang bikin saya semangat untuk selalu ngonten gitu ya. Terima kasih Bang Umar untuk sawerannya. Ya, balik lagi tadi ini ke sebentar sampai mana tadi kita? Tadi ya Havertz mainnya kalau dari saya sih udah lumayan ya untuk pemain yang udah berapa setengah tahun lebih lah ya, setengah tahun lebih dia nggak main, nggak nyampe setengah tahun lah, dia kan dari berarti Agustus, September, Oktober, November, Desember, ya hampir setengah tahun lah. Jadi untuk pemain yang hampir setengah tahun nggak main udah lumayan, tapi masih bisa diperbaiki. Dan tadi gerakannya juga udah lumayan. Tendangan tadi ada beberapa percobaan tendangan ke arah gawang yang sayangnya diblok, tapi ya secara garis besar udah lumayan ya. Eze Ode main bareng enak, Rice jadi DM, Zubi cadangan dulu. Ya ini sih buat saya kalau lawannya terbuka gini bisa ya. Ini saya ngomong dulu nih bahwa Eze sama Odegaard ini mainnya kalau mainnya terbuka kayak gini bisa main bareng. Eze ini menurut saya lebih bisa digunakan ya untuk pertandingan knockout kayak gini ya. Model-model pertandingan knockout kayak gini menurut saya Eze lebih cocok. Kenapa? Karena dia lebih bagus untuk sisi menyerang. Dan karena dia lebih bagus untuk sisi menyerang, dia bertahannya tuh agak kurang. Nah, kalau di liga di mana pertahanan ini juga lebih penting, juga sangat penting bahkan ya. Makanya Eze ini agak kurang efektif kalau kita mainnya di liga. Tapi kalau saat knockout dia kayaknya lebih kelihatan mainnya. Karena pemain lawan ini, tim lawan harus main terbuka juga. Karena kalau dalam untuk pertandingan knockout itu kan harus menang gitu ya. Jadi mau nggak mau akan main menyerang. Jadi lebih terbuka. Nah ini makanya kalau menurut saya Eze ini lebih bisa digunakan adalah untuk pertandingan-pertandingan knockout seperti ini. Mungkin nanti dia akan lebih bersinar di Champions League dan juga FA Cup dan Carabao Cup ini. Oke, kita lihat nanti ya. Control the game bang, ya kontrol, kita menguasai pertandingan sama tapi menurut saya penguasaan pertandingannya baru muncul di babak kedua sih. Babak pertama tadi menurut saya agak 50-50 walaupun serangan mereka nggak terlalu banyak apa ya ada ancaman-ancamannya tapi nggak terlalu banyak di babak pertama. Tapi secara controlling the game, pengaturan untuk penguasaan pertandingan, buat saya tadi kita baru mulai menguasai pertandingan itu yang benar-benar menguasai itu di babak kedua. Babak pertama kita nggak terlalu menguasai. Odegaard masuk mainnya langsung tertib ya kan, kayak emaknya bilang komandannya masuk gitu kan, komandan masuk pasukan langsung inget aturan semua nih gitu. Hei, ini komandan masuk ya gitu. Nah, jadi ya memang berasa ya. Jadi Odegaard masuk tadi pertandingan tuh jadi kayak lebih teratur ya. Paling besok malam dah tahu lawan berikutnya. Iya, saya rasa untuk kita tunggu undiannya besok. Kalau begitu udah ada hasil undiannya, pasti saya akan umumkan juga di mana di community post ya. Jadi nanti community postnya pasti langsung keluar. Ketika Ode masuk, ya tadi ya Eze Ode main bareng cakep. Iya, tapi tadi sekali lagi bahwa menurut saya mereka bisa bermain Eze ini tadi sekali lagi buat saya dia lebih bisa bermain bagus kalau lawannya model-model kayak begini ya, yang main terbuka, yang kebanyakan ya sekali lagi untuk permainan terbuka ini menurut saya kebanyakan akan ada di
pertandingan knockout gini kan. Jadi untuk ya ini kita udah masuk di knockoutnya ini kan di FA Cup, Carabao Cup, lalu ya 2 pertandingan lagi kita akan knockout untuk di Champions League ya. Jadi saya rasa itu Eze lebih apa ya? Eze itu lebih bersinar di pertandingan-pertandingan model-model begini gitu ya, model-model knockout gini di mana timnya harus saling menyerang gitu loh, harus saling menyerang. Kenapa? Karena kalau model knockout gini kan harus cari kemenangan gitu, jadi harus main terbuka jadinya. Ya ini, jadi kalau buat saya Eze ini lebih bersinar di tim-tim knockout gini ya. Match MU Brighton, kayaknya saya sih nggak lanjut ya, mau istirahat karena ini besok anak saya udah masuk sekolah gitu. Jadi untuk yang MU Brighton kayaknya kita skip dulu ya. Pemain baru yang belum ngegolin di kompetisi kayaknya cuma kayak emang David Raya udah ngegolin? David Raya emang udah ngegolin gitu kayaknya, emang Kepa doang ya. Udah Mosquera, ada Mosquera. Oh ya, Mosquera juga belum. Ikan Salmon tadi mainnya di kiri. Ya, Salmon tadi mainnya gantiin Gabriel kan gitu. Tapi kayaknya tadi terus Ben White yang tadi tuh Timber diganti. Iya, Salmon tadi kayaknya gantiin ini sih, kayaknya sih gantiin si Gabriel ya di tengah kiri gitu. Ada media Inggris yang mengatakan kalau Rio Ferdinand sebut Mikel Arteta siap jadi. Itu musim lalu. Kalau waktu ini kan, waktu Erik ten Hag mau dipecat. Ya jadi waktu Erik ten Hag mau dipecat itu si Rio Ferdinand itu kan sempat ngomong gini. Ya ini sih menurut saya, ya inilah Rio Ferdinand yang ngomongnya asal jeplak gitu kan. Rio Ferdinand tuh bilang kalau Manchester United memanggil Mikel Arteta pasti akan segera mengemas bajunya, memasukkan ke dalam koper dan akan langsung pergi ke Manchester United, langsung bilang kepada anak buahnya di Arsenal, maaf anak-anak, saya dipanggil Manchester United, saya mau pindah ya ke MU. Nah itu omongannya Rio Ferdinand gitu loh. Ya ini omongan asal jeplaknya Rio Ferdinand yang ya perlu diingatkan juga. Rio Ferdinand sempat ngomong tentang Ole Gunnar Solskjaer, itu kasih aja kontrak kosong, si Ole itu mau minta gaji berapa udah dikasih aja, kasih kontraknya, taruh kontraknya di sini nih, biarin dia langsung tanda tangan di sini. Nah itulah Rio Ferdinand ya, yang omongannya asal jeplak, nggak pakai mikir, otaknya nggak tahu di mana gitu. Ya itulah Rio Ferdinand gitu ya. Itu ditantang Love Watch MU. Saya kayaknya nggak, soalnya besok ini anak saya udah masuk sekolah gitu ya. Jadi kayaknya istirahat dulu deh. MU Brighton. Jangan keseringan nontonin MU Bang, takut iya, bukan gitu juga sih. Soalnya ini besok udah inilah. Jadi harus istirahat dulu gitu ya. Brighton kan Kryptonite-nya MU ya. Ya bisa jadi ya akan menjadi satu ini juga sih kalau dia sampai Brighton yang menang ya, tersingkir nih, wah bisa. Kemarin udah tersingkir di pertandingan pertama di Carabao Cup, masa ini tersingkir di pertandingan pertama FA Cup, kan nggak lucu juga nih ya. Babak pertama Portsmouth lebih unggul dari saya mengakui bahwa di babak pertama Portsmouth lebih unggul lumayan, bukan hanya bagus tapi lebih lumayan. Kita mencetak golnya kan tadi dari corner semua ya, untuk gol pertama sama gol kedua. Jadi walaupun kita unggul 2-1 di babak pertama, untuk peluangnya saya setuju Portsmouth lebih bagus di babak pertama. Nah ini tadi makanya saya bilang
bahwa dibandingkan pertandingan kita hari Jumat kemarin gitu kan, Portsmouth ini lebih bagus gitu loh. Mereka lebih berani, lebih menyerang, kesempatannya jadinya lebih ada. Yang ya kalau kita mau fair-fairan, mereka tidak bisa menyelesaikan peluang itu karena kualitas pemainnya aja, tapi bukan dari segi strategi, bukan dari segi keberanian, bukan dari segi semangat gitu ya. Jadi inilah bedanya tim yang cuman cari seri gitu ya di hari Jumat kemarin tuh, yang tim cuman cari seri sama tim yang cari menang gitu loh. Ya, ini perbedaannya. Jadi saya bilang Portsmouth ini lebih bagus itu bukan karena hasilnya kita yang menang, tapi bahwa memang Portsmouth ini secara permainan tadi lebih bagus. Sayangnya ya bahwa kualitas pemain mereka aja ya kualitas kualitas championship gitu loh ya. Kalau pemain mereka kualitasnya lebih bagus, bisa kalah loh kita tadi ini dengan cara mereka bermain gitu ya. Jadi ya saya sih bilang bahwa Portsmouth ini mainnya lebih oke lah dibandingkan yang hari Jumat kemarin. Performa Nwaneri standar lah ya. Kalau mungkin saya suruh kasih nilai 1 sampai 10, buat saya 6,5 lah gitu performa Nwaneri ya. Nggak ada yang menonjol banget, tapi juga nggak mengecewakan. Jadi ya sesuai ekspektasi, nggak ada yang terlalu apa ya. Ya kalau mau dibilang untuk kebutuhan Arsenal untuk pertandingan ini oke aja lah. Jadi nggak jelek, tapi nggak ada yang menonjol gitu ya. Closing ya, bentar lagi kita closing babak pertama ya on targetnya. Makanya tadi kan saya bilang bahwa Portsmouth ini mereka hanya tidak bisa menyelesaikan peluang hanya karena ya kualitas pemainnya aja gitu ya. It's salah klik sampai mana tadi? Salah klik. Mana tadi? Aku aja 100% nggak percaya jeplakan Ferdinand. Nggak mungkin Arteta seperti itu, udah payah-payah bangun tim Arsenal dari nol. Iya, makanya itu kan Rio Ferdinand itu ya udahlah, itu otaknya rada sengklek juga sih orang itu. Perintis bukan pewaris. Yes. Oke ya. Generasi Indonesia siap mendukung Arsenal juara. Amin. Yes ya. Oke, teman-teman, saya rasa sekian dulu ya untuk live kita hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nemenin nonton dari tadi jam berapa tadi? Kita mulai dari jam 8:30. Mohon maaf ya tadi pas di awal saya lupa nyalain mic, jadi sampai ada suaranya sempat hilang sebentar. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang udah like, share, dan subscribe. Jangan lupa di like ya teman-teman untuk live kita hari ini. Dipencet tombol like-nya sebelum saya tutup ya. Ini boleh bentar, saya mau lihat dulu kita likes-nya ada berapa sih. Ada 43 likes. Yuk kita tambahin 7 lagi lah ke 50 ya, nanggung. Yuk tambahin lagi nih yang belum mencet likes-nya biar 50 lah, biar jangan nanggung gitu. Ya, sekali lagi ini percobaan untuk apa ya? Kita percobaan untuk ini layoutnya yang live-nya biar vertikal dan horizontal bersamaan. Apakah sukses? Kita lihat nanti ya. Dan dari saya sih sekian dulu. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih juga tadi untuk teman-teman yang udah nyawer ya. Sangat berguna bagi saya untuk bisa semakin memberikan video yang lebih berkualitas. Itu dulu dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video kita berikutnya ya.